Selamat pagi, salam kasih saudara yang terkasih. Kita berjumpa kembali di dalam pagi yang indah ini untuk mengawali aktivitas kita pada pagi hari ini. Saya mengajak saudara untuk bersama-sama kita terlebih dahulu berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah kami bersyukur kepada Tuhan melalui doa kami ini di pagi hari ini, yang meminta kepada Tuhan biarlah Tuhan memberkati kami melalui firman-Mu yang mengajari menuntun langkah-langkah kami terlebih dalam aktivitas kami pada pagi hari ini. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-18. Demikianlah firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sekali lagi, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang terkasih, di dalam Yesus Kristus, kalau ditanyakan kepada kita, apa hal yang paling sulit sekarang yang kita jalani dalam kehidupan ini? Kita bisa menjawab, mungkin ada yang berkata, sekarang ini sulit mencari uang. Apalagi tahun yang sulit ini, di tahun yang masih belum bisa stabil dalam ekonomi. Itulah mungkin jawaban pertama. Lalu juga ada yang menjawab mungkin mencari pekerjaan ataupun mencari jodoh, karena ini sesuatu hal yang benar-benar sulit untuk dilakukan atau diraih saat ini. Itu yang kedua. Dan mungkin juga ada yang mengatakan bahwa hal yang saling sulit adalah melihat keadaan keluarga kami ini. Itulah beberapa hal kalau ditanyakan kepada kita, apa yang sulit sekarang yang kita jalani dalam kehidupan ini. Ternyata dari sekian daftar tadi yang kita uraikan, hal yang paling sulit adalah dalam hidup saat ini mengucap syukur. Karena rupanya kita benar-benar sulit untuk bersyukur atas apa yang kita miliki, atas apa yang kita diberikan karunia-karunia yang dari Tuhan. Itu sebabnya di zaman sekarang ini rasa syukur kepada Tuhan itu tentatif. Karena rasa syukur itu akan selalu diperhadapkan dengan yang namanya persoalan, kesulitan, dan bahkan rasa sakit. Oleh sebab itu saudara yang terkasih, di saat zaman sekarang ini orang akan semakin banyak kehilangan rasa takjub, rasa syukur dalam kehidupan ini. Sehingga hidupnya atau hidup kita sering sekali diisi bukan dengan syukur, tetapi dengan keluhan-keluhan yang membuat rasa syukur itu sulit untuk dilakukan di tengah-tengah kehidupan kita. Kalau kita ingat minggu kemarin atau khotbah minggu kemarin, bagaimana Rasul Paulus mampu bersyukur dalam hal yang bukan dia miliki, tetapi melihat dari kesuksesan ataupun kebahagiaan orang lain. Itu sebabnya pada firman Tuhan pada pagi hari ini mengajak kita untuk mampu bersukacita, bersyukur di tengah-tengah kehidupan kita. Jikalau hidup kita memang kering, kurang asik, kurang menyenangkan, mungkin hati kita lah yang sulit untuk bersyukur. Dan ini yang juga diingatkan, jangan tunggu mujizat atau berkat Tuhan untuk dapat bersyukur, tetapi mulailah di dalam kedamaian hati kita untuk dapat bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita lihat sebenarnya, kalau nilai rasa syukur dinilai dari namanya materi ataupun hal-hal yang lain, tidak mungkin ada orang-orang yang sudah berada, yang sudah mempunyai banyak uang, banyak harta, terjadi yang namanya perceraian. Karena kalau dikatakan rasa syukur berdasarkan apa yang dimiliki atau uang dan lain-lainnya, hal itu tidak mungkin terjadi. Dan ini juga yang kita ingat, bagaimana yang dulu orang tua kita yang tidak mengenal hal-hal yang mungkin menurut kita membuat mampu untuk bersyukur, hal-hal takjub, hal-hal gaya, style dan lain-lainnya, tapi mereka bisa menjalani kehidupan dengan sukacita karena mereka memang mampu untuk melihat segala sesuatu dalam kehidupannya dengan rasa syukur. Itu sebabnya saudara yang terkasih Yesus Kristus, mulailah apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, mulailah senantiasa bersyukur. Rasa syukur kita yang terbesar yang jelas telah kita terima, yaitu melalui Yesus Kristus, di mana kita telah diselamatkan, di mana kita memperoleh hidup yang baru,
menjadi manusia yang baru, dan situlah kita mulai membuka yang namanya rasa syukur bahwa saat ini, di pagi hari ini, kita masih diberikan kesempatan untuk bernapas dan mulailah menjalani kehidupan pagi hari ini dengan rasa syukur yang berasal dari Tuhan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat penyertaan Tuhan, karunia yang luar biasa di mana kami diberikan hari yang baru. Biarlah kami memulai aktivitas kami dengan rasa syukur kepada Tuhan, sehingga kami boleh menyadari begitu banyak berkat karunia penyertaan Tuhan yang boleh kami rasakan, sehingga hidup kami diisi dengan rasa syukur, bukan keluhan, bukan pesimis, bukan putus asa, tetapi rasa syukur yang membangkitkan kami untuk mampu menjalani kehidupan kami, terkhusus pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan. Biarlah kami memulai pagi hari ini dengan rasa syukur, rasa takjub, rasa kagum kepada Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.